Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya mengenai hill climbing. Dengan beranggotakan saya sendiri, Giva Fadlila. Saya Afdal Juladi Darwis. Saya Rudi Winaldo. Saya Siti Harnisa. Tuh. Dan saya Wirda Aini Makfiroh. Baiklah, penjelasan pertama yaitu tentang menjelaskan tentang hill climbing. Baiklah, materi pertama yaitu menjelaskan tentang hill climbing yang akan dijelaskan oleh Siti Harnisa. Eh, saya akan menjelaskan apa itu metode hill climbing. Metode hill climbing ini merupakan salah satu teknik pencarian yang termasuk dalam heuristic search. Metode ini digunakan untuk mencari solusi secara bertahap sehingga mencapai hasil terbaik. Dalam dunia komputasi, hill climbing banyak digunakan untuk mencari solusi terbaik, serta berbagai masalah pemrograman dan kecerdasan buatan. Lalu, metode hill climbing ini menggunakan pendekatan depth first search, yang berarti pencarian yang digunakan dengan mencari satu jalur sampai titik tertentu sebelum kembali dan mencoba jalur lainnya jika diperlukan. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan atau pencarian solusi, metode ini mencari jalur yang mendekatkan kita ke tujuan dengan cara memilih opsi terbaik yang ada pada setiap langkahnya. Jadi, ada dua metode dalam algoritma hill climbing ini. Yang pertama yaitu metode simple hill climbing. Yang kedua, metode steepest ascent hill climbing. Metode simple hill climbing ini merupakan algoritma yang merupakan proses pengerjaannya yang dimulai dari sebelah kiri. Jika ditemukan proses yang baru yang memiliki nilai yang lebih baik dengan kondisi sebelumnya, maka proses yang baru tersebut menjadi next stage. Yang kedua yaitu metode steepest ascent yang merupakan algoritma untuk menentukan nilai next stage, current stage, atau keadaan saat ini yang langsung dibandingkan dengan lintasan atau jalur yang terdekat. Lalu ada langkah-langkah yang akan dijelaskan oleh Dio. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode algoritma simple hill climbing. Langkah pertama yaitu mulai dari state awal. Tentukan titik awal pencarian atau initial state atau route. Langkah kedua, evaluasi state awal. Hitung nilai heuristik dari state saat ini. Langkah ketiga, hasilkan tetangga atau neighbor. Identifikasi semua state yang langsung dapat dicapai dari state saat ini. Langkah keempat, pilih satu tetangga yang lebih baik. Pilih satu tetangga yang memiliki nilai heuristik lebih baik dari current state. Langkah kelima yaitu jika tidak ada tetangga yang lebih baik, maka berhenti. State sekarang dianggap sebagai solusi. Jika ada tetangga yang lebih baik, maka pindah ke state tersebut dan ulangi dari langkah kedua. Selanjutnya, eh, contoh soal yang akan dibahas oleh Wirda. Nah, contoh soalnya yaitu mahasiswa satu SIC akan melakukan kunjungan ke 4 kota, yaitu kota V, W, X, dan Y dapat dilihat kota V, W, X, dan Y. Nah, untuk menghemat biaya, mereka mencari jarak terdekat setiap kota. Bantu mereka menemukannya menggunakan algoritma hill climbing. Yang pertama itu kita menggunakan metode simple hill climbing, di mana langkah awal disebutkan bahwa tentukan terlebih dahulu initial state-nya. Nah, initial state-nya di sini yaitu V, W, X, dan Y. Setelah itu, setelah kita tentukan initial state-nya, hitung nilai heuristik dari state saat ini. Cara menghitung nilai heuristiknya dengan eh, menjumlahkan panjang lintasannya. Tadi disebutkan bahwa V, W, X, dan Y. Maka panjang lintasannya yaitu atau nilai heuristiknya
dihitung dari jarak V ke W ke X ke Y. Jadi 6 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 13. Jadi nilai heuristiknya yaitu 13 untuk initial state-nya. Selanjutnya, kita identifikasi tetangga menggunakan rumus n faktorial per 2 faktorial dikali n dikurang 2 faktorial. N di sini yaitu jumlah jumlah kotanya. Di sini ada 4 kota, yaitu kota V, W, X, dan Y. Jadi 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurang 2 faktorial, hasilnya yaitu 6. Nah, tetangganya itu yang berada di bawah dari initial state-nya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, untuk mencari tetangganya tadi kan berjumlah 6 tetangga. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian selanjutnya kita tentukan nilai dari tetangga yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu W, V, X, dan Y. W, V, X, Y. Nah, setelah kita tentukan, setelah kita mulai dari yang sebelah kiri, kemudian kita tentukan nilai heuristiknya. Nilai heuristiknya tadi dengan menjumlahkan panjang lintasannya, yaitu dari W ke V, V ke X, X ke Y. Jadi 6 ditambah 7 ditambah 4. Hasilnya yaitu 17. Nah, karena 17 ini lebih besar daripada initial state-nya, maka tidak dapat digunakan. Kita harus mencari yang lebih kecil daripada initial state-nya. Tadi kan initial state-nya ada 13 km. Sementara di sini 17 km, maka kita pindah ke tetangga yang di sebelahnya, yaitu VXWY. VXWY kita dapatkan panjang lintasannya itu 12 km, yang mana lebih kecil daripada 13 km. Nah, sebelumnya untuk mencari berapa kombinasi tetangganya ini, kita menukar jarak, kita menukar dua buah kota. Misalnya nih, kita tukar kota 1 dengan kota 2. Kota V ditukar dengan kota W, kota 2 ditukar dengan kota 3, kota W ditukar dengan kota X, jadilah XW, begitu seterusnya. Nah, setelah itu tadi kita udah dapat nih next step-nya, yaitu VXWY. Kemudian kita tentukan kembali tetangganya sebanyak 6 buah. Selanjutnya kita tentukan kembali jumlah panjang lintasan dari tetangganya, yang dimana kita mulai terlebih dahulu dari sebelah kiri. Nah, dapatlah tetangganya itu XPWY dengan panjang lintasan 15 km. Karena 15 km ini lebih besar daripada 12 km, maka tidak dapat digunakan. Maka kita pindah ke sebelahnya, dan ternyata lebih besar juga daripada 12, dan pindah ke sebelahnya lagi hingga menemukan angka yang lebih kecil daripada 12 ini. Maka didapatlah PYWX dengan panjang lintasan 10 km. Maka selanjutnya, yaitu kita tentukan kembali tetangganya, dan kemudian tentukan juga panjang lintasan dari tetangga-tetangga yang ada, dan dapat dilihat di sini tidak ada yang angkanya yang lebih kecil daripada 10 km. Maka didapatlah kesimpulan bahwa lintasan terdekatnya itu VYWX dengan panjang lintasan 10 km. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah menggunakan Steepest Ascent Hill Climbing yang dijelaskan oleh Rudio. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah dari metode Steepest Ascent Hill Climbing. Itu langkah pertama dimulai dari state awal. Tetapkan titik awal pencarian atau initial state atau root. Yang kedua, evaluasi state awal atau hitung nilai heuristik dari state saat ini. Yang tiga, hasilkan semua tetangga atau neighbor, identifikasi semua state yang bisa dicapai dari state saat ini. Yang keempat, evaluasi semua tetangga, hitung nilai heuristik dari setiap tetangga. Lalu yang kelima, pilih tetangga terbaik. Pilih tetangga dengan nilai heuristik terbaik atau terkecil jika minimisasi, terbesar jika maksimisasi. Yang keenam, jika tidak ada tetangga yang lebih baik dari state saat ini atau current state, maka berhenti. State saat ini adalah solusi atau mungkin optimum lokal.
Langkah ketujuh, jika ada tetangga yang lebih baik, maka pindah ke tetangga terbaik tersebut dan ulangi dari langkah 2. Selanjutnya, contoh dari metode Steepest Ascent Hill Climbing akan dijelaskan oleh Wirda. Baiklah, untuk contoh soalnya sendiri, kita tetap menggunakan soal yang sama sebelumnya, tetapi dengan cara yang berbeda, cara pengerjaannya. Sebelumnya kita menggunakan metode simple hill climbing, selanjutnya kita akan menggunakan metode steepest ascent hill climbing. Di mana contoh soalnya itu, untuk contoh soalnya sendiri sama seperti pada penggunaan metode simple hill climbing. Sebenarnya untuk langkah-langkahnya sendiri itu sama seperti simple hill climbing. Di sini perbedaannya itu terletak pada pencarian next step-nya, di mana pada simple hill climbing itu kita menentukan kita memulai mencari nilai next step-nya itu dari sebelah kiri terlebih dahulu. Sedangkan di steepest ascent hill climbing ini kita mencari nilai seluruh tetangganya itu, kemudian kita pilih mana yang lebih kecil daripada initial state-nya, nilai awalnya yang di atas, paling atas kalau digambar. Nah, jadi setelah kita menentukan semua tetangganya, kita tentukan juga nilai heuristiknya dengan menjumlahkan panjang lintasannya. Didapatlah nilai yang terkecil itu adalah 10 km, di mana itu juga tentunya itu lebih kecil daripada induknya yaitu atau initial state-nya yaitu 13 km yang paling atas ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan kembali tetangganya dan tentukan juga nilai heuristik pada setiap tetangga itu. Setelah ditentukan nilai heuristiknya, dapat dilihat bahwa tidak ada nilai yang lebih kecil daripada 10 km. Maka didapatlah kesimpulan bahwa untuk metode steepest ascent hill climbing-nya dengan lintasan PYXW dengan panjang 10 km. Baiklah, selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan yang akan dipaparkan oleh Gipo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari hill climbing. Yang pertama yaitu algoritma sederhana dan mudah diimplementasikan. Lalu kedua adalah metode hill climbing akan berhenti apabila solusi sudah ditemukan tanpa membandingkan lagi node-node yang lainnya. Yang ketiga, prosesnya lebih cepat mendekati tujuannya. Dan keempat, dapat menemukan solusi dalam waktu yang singkat pada masalah yang cukup sederhana. Lalu, kekurangan dari algoritma hill climbing yang pertama, sangat sensitif terhadap pemilihan titik awal. Kedua, tidak dapat menangani permasalahan yang kompleks dengan jumlah level yang sangat besar. Ketiga, metode hill climbing yang dituju tidak bisa langsung ke tujuan, tetapi harus melewati level sedikit demi sedikit demi mendapatkan tujuannya. Dan keempat, hasil akhir akan sangat bergantung pada posisi awal. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Afdal. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan pada materi data. Algoritma enabling merupakan salah satu metode pencarian lokal, biasa disebut local search, dalam kecerdasan buatan dan optimasi yang digunakan untuk menemukan solusi terbaik dengan memulai dari titik awal. Kemudian bergerak menuju ke goal state berdasarkan evaluasi fungsi heuristik. Metode ini sangat berguna untuk pencarian solusi yang cepat dan sederhana. Algoritma simple enabling dan ascent hill climbing mampu menghasilkan solusi atau goal state dengan benar. Perbedaan algoritma ini terletak pada proses pengerjaan iterasi. Algoritma simple enabling dikerjakan satu persatu posisi yang bergeser sehingga membutuhkan waktu pengerjaan yang lama dan membutuhkan memori yang besar dalam penyimpanan. Pengerjaan algoritma simple enabling dan ascent hill climbing proses iterasi ini sama namun proses pengerjaan yang berbeda. Metode ini sangat berguna untuk pencarian solusi secara cepat dan sederhana, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi terbaik.
Kemudian implementasi dalam membuat metode algoritma ini tetap menjadi salah satu pendekatan dasar yang paling penting dalam dunia algoritma. Dunia algoritma pencarian dan optimasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.